Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sebelumnya saya sudah menyinggung soal quick count. Nah, yang saya maksud di sini itu memang penghitungan cepat, semacam penghitungan cepat. Jadi, pemerintah perlu membentuk semacam lembaga KPU. Itu di pemilihan umum atau di Pilpres. Kalau di kasus wabah corona ini ya cukup KPC, Komisi Pengawasan Corona. Ya saya nggak mungkin pakai KPK dong, nanti disangkanya menyaingi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kayak ya. Nah, kita cukup KPC, nggak mungkin KPK, Komisi Pengawasan Corona, kan nggak mungkin KPC karena kita ambil dari huruf dasar dari tulisan corona itu. Nah, tugasnya KPC ini mengumpulkan semua data dari rumah sakit dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, RSUD, rumah sakit swasta, termasuk juga mungkin puskesmas, karena puskesmas ini adalah lini terdepan di setiap kecamatan, karena kalau ada kecamatan atau puskesmas yang tidak menyetorkan data ini juga akan bermasalah dalam pengumpulan data. Nah, data ini perlu sekali karena untuk dievaluasi oleh pemerintah. Nah, KPC ini infonya tadi dari rumah sakit. Nah, maka rumah sakit seyogyanya atau sesolonya ya, sesolonya atau seyogyanya itu harus berbuat jujur karena ada rumah sakit yang di Tenggarai tidak berbuat jujur karena kepentingan bisnis. Dia tidak akan menginfokan berapa jumlah penyakit yang dirawat di sana. Karena mereka kalau menginfokan secara jujur, ini kaitannya sama bisnis. Ya, nanti pasien-pasien baru begitu lihat si rumah sakit tersebut ada yang terpapar corona, mereka tidak jadi masuk. Itu alasan utamanya. Tapi itu kita serahkan kepada asosiasi rumah sakit atau kita serahkan kepada Menkes. Yang jelas itu rumah sakit harus bersinergi atau berpartisipasi dalam memberikan informasi, misalnya ya soal seberapa atau berapa pasien yang sudah dirawat di sana, yang sudah sembuh, yang sudah meninggal, atau yang akan ditindak. Artinya ada informasi dari masyarakat. Nah, itu kan akan ditindak, baru akan ditindak gitu kan. Nah, sebaiknya memang rumah sakit harus jujur. Nah, terus kemudian kita bikin grafik. Kita bikin grafik, di situ ada jumlah korban secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Terus korban ini ada yang meninggal berapa, ada yang dirawat berapa, ada yang sudah sembuh berapa, atau yang baru terindikasi berapa, atau juga daerah mana nih yang menurut rumah sakit itu perlu diwaspadai. Nah, itu grafik-grafik seperti itu perlu itu. Nah, kemudian eh, kita akan memerlukan tenaga-tenaga atau para medis yang menangani soal KPC ini kan, atau Komisi Pengawasan Corona. Ya, para medis inilah yang garda paling depan dan sangat berisiko. Nah, sebaiknya juga pemerintah melengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Nah, kalau dia tidak dilengkapi ya sama aja itu bunuh diri toh. Nah, itu APD itu sudah cukup apa belum kita serahkan kepada yang berwenang aja lah. Nah, yang penting bahwa para medis ini jangan sampai dia menjadi di garda terdepan tapi dia yang akan gugur duluan. Siapa yang berikutnya yang akan menanganin para korban atau masyarakat yang terpapar oleh virus corona, iya kan? Nah, istilahnya kalau kita istilahkan ini para medis ini KPPS. Nah, KPPS ini kan garda yang paling depan dalam penghitungan suara itu, dalam pengumpulan suara. Nah, para medis ini juga kayak petugasnya kayak KPPS. Nah, tapi makanya pemerintah harus melengkapi APD
di alat pelindung diri, agar mereka selamat. Jangan sampai kita flashback ada KPPS meninggal sampai 700. Nah, 700 orang itu loh bro. Nah, kita kan nggak mau para medis itu nanti sampai ada yang meninggal gara-gara dia menangani orang-orang yang terpapar corona, ya kan? Nah, sekaitan dengan itu, Menkes inilah yang bertanggung jawab soal pengumpulan para korban atau orang-orang yang terpapar virus corona. Nah, kemudian apalagi? Nah, setelah kita dapat grafik dari KPC itu, nah kita sentil dikit nih ke Menteri Menkom Info, Menteri Komunikasi dan Informasi, untuk menyebarkan, yaitu untuk berkoordinasi dengan para stasiun televisi, terutama TVRI, untuk menyiarkan secara berkala. Kita ambil 1 jam sekali, pukul atau jamnya kita pilih, ya sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu 2 jam sekali, 1 jam sekali, atau 3 jam sekali, atau sehari 5 kali penayangan, sehingga informasi itu selalu update, tidak seperti sekarang campur baur antara yang update dan yang tidak update, antara yang hoax dengan yang real beritanya. Nah, kita libatkan stasiun televisi. Nah, itu tugasnya Menkom Info. Nah, bisa toh Pak Menteri Menkom Info bisa toh menyentil dikit itu si televisi swasta, apalagi TVRI itu udah wajib itu hukumnya untuk menayangkan secara berkala. Ya kayak kemarin lah Pilpres, semua televisi memberitakan quick count. Nah, ini juga quick count mengenai percepatan. Kalau dulu percepatan suara, penghitungan cepat, nah sekarang juga penghitungan cepat soal korban. Nah, jangan sampai nih ada yang membandel. Dulu kan waktu Pilpres, tidak disuruh itu, pagi-pagi itu stasiun TV itu ngumpul semua di KPU, sampai dijagain tuh sama TNI, sama Polri, Brimob. Pokoknya ngumpul semua stasiun TV pakai alat itu yang segede-gede bagong, itu mobilnya segede-gede bagong, siaran langsung quick on. Ya di sini ada quick count, tapi ya mohon maaf nih, jangan sampai salah kutip, salah input. Nah, nanti kalau salah input, nah ini yang pernah terjadi nih. Ya, saya tidak mengatakan salah input. Pak Anies Baswedan ngomong apa, ditanggepin oleh Menkes Terawan seperti apa, akhirnya Presiden Jokowi ngomong apa. Nah, orang nyambung bro. Nah, ini perlunya satu pintu untuk informasi sekaitan dengan corona, ya kan? Kalau sudah tayang berkala jam berapa, pasti insya Allah, yang memiliki kepastian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masyarakat akan menunggu kok, menunggu di depan TV. Bagaimana perkembangan info sekaitan virus corona di tanah air maupun yang di luar negeri misalnya nih. KPC ya tadi juga bisa jadi mengumpulkan dari rumah sakit luar negeri, negara mana yang sudah berhasil seperti Korea Selatan. Itu kan bisa menjadi latar belakang kita memutuskan kebijakan, ya toh? Nah, kalau sudah nongkrong di depan TV, mereka tahu bagaimana cara menghindar, ya kan? Tidak keluyuran lagi, karena dia tahu informasi yang sebenarnya dari pemerintah, tidak dipungut dari hoax, dari buzzer, dari nggak jelas itu, dari orang-orang yang pengen cari panggung gitu kan. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah satu suara tadi, kan enak nih Pak Presiden ngomongnya apa, diteruskan kepada para kepala daerah, contohnya kepada Anies Baswedan, terus Pak Menterinya Terawan juga ngomong apa, kan sinkron, masyarakat jadi adem, ora kemrungsung. Nah begitu toh. Nah kalau sudah itu ada dong badan pengawas nih,
Badan Pengawas Bawaslu. Bawaslu ini yang mengontrol secara teknis penghitungan suara itu atau orang yang melanggar. Misalnya nih, ada rumah sakit yang melanggar karena dia tidak mau menginformasikan jumlah pasien yang dirawat di sana, atau kepala daerah yang tidak mau berpartisipasi soal wilayahnya yang sudah terpapar, atau ada wartawan yang menginformasikan hoax. Nah, itu perlu dicewek. Intinya harus ada Bawaslu, ya kan? Badan pengawasan. Nah, ini bukan Bawaslu lagi, ya kan? Bawasco. Badan Pengawas Corona, ya kan? Nah, mudah-mudahan kalau sudah dari KPC-nya sudah benar, ditayangkan oleh televisi benar, terus ada Bawasco, Badan Pengawas Corona, insya Allah nggak perlu ada sidang MK, ya kan? Mahkamah Corona, nggak perlu itu, nggak perlu. MK itu nggak perlu ada Mahkamah Corona. Nah, nanti kan hasilnya udah ketahuan nih. Kan kita sudah tahu masa inkubasi Corona ini kan, masa inkubasi Corona ini kan 14 hari. Kita lihat saja nanti setelah 14 hari ini hasilnya apa nih, siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya, wah belibet banget nih saya. Siapa pemenangnya, Corona kah atau kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.